Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makiyah dan madaniyah. Jadi terdapat 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi dari makiyah dan juga madaniyah. Yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan madaniyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Madinah. Kemudian yang kedua berdasarkan seruan atau khitab dari ayat tersebut. Makiyah adalah ayat Al-Quran yang berisi seruan kepada masyarakat Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat Al-Quran yang berisi seruan kepada masyarakat Madinah. Yang ketiga berdasarkan waktu turunnya. Makiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari ayat-ayat makiyah. Yang pertama yaitu setiap surat di dalamnya mengandung sajdah. Kemudian yang kedua, setiap surat di dalamnya itu mengandung lafal kalah. Dan yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya itu mengandung lafaz ya ayyuhannas. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya itu berisi tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima, setiap surat yang di dalamnya itu mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, setiap surat yang di dalamnya itu dibuka dengan ayat muqatta'ah. Kemudian mengenai keistimewaan dari ayat makiyah. Yang pertama yaitu berisi tentang ajaran tauhid dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, penetapan dasar-dasar ibadah, muamalah, etika, dan ketentuan umum. Yang ketiga, berisi tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang terakhir, ayat dan suratnya itu pendek-pendek. Kemudian mengenai karakteristik ayat madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya itu mengandung kewajiban dan sanksi. Kemudian yang kedua, setiap surat yang di dalamnya itu disebutkan kisah orang-orang munafik. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya itu terdapat dialog antara para ahli kitab. Kemudian untuk keistimewaan dari ayat madaniyah yaitu yang pertama, Al-Quran itu berbicara kepada masyarakat Madinah. Yang kedua, seruan terhadap para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, di dalam masyarakat Madinah itu tumbuh sekelompok orang-orang munafik. Dan yang keempat yaitu ayat dan suratnya itu panjang-panjang. Nah, kemudian hikmah mengetahui ayat makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Kemudian yang kedua, mengetahui kisah nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang ketiga, sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai cara menentukan ayat makiyah dan juga madaniyah itu ada dua. Yang pertama, sima'in naqli, dan yang kedua, qiyasi ijtihadi. Nah, untuk yang pertama yaitu sima'in naqli, didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat
yang hidup pada saat itu dan menyaksikan waktu turunnya wahyu tersebut, atau dari para tabi'in yang menerima dan menyaksikan dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa yang berkaitan dengan turunnya wahyu tersebut. Kemudian untuk kiasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan juga madaniyah. Nah, jadi jika di dalam surat makiyah itu terdapat ciri-ciri dari ayat madaniyah ataupun mengandung peristiwa dari ayat-ayat madaniyah, maka itu bisa disebutkan atau digolongkan kepada ayat madaniyah. Kemudian begitu sebaliknya, jika dalam surat madaniyah itu mengandung ciri-ciri ayat makiyah atau mengandung peristiwa ayat-ayat makiyah, maka itu bisa disebutkan atau digolongkan kepada ayat makiyah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.